Ya, selamat pagi, Salam. 3 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Apakah saudara-saudara sudah memiliki rancangan dalam menjalani tahun yang baru? Sering kita mendengar bahwa tahun 2023 adalah tahun yang lebih sulit dari tahun 2022 sekarang ini. Kehidupan lebih sulit, perekonomian lebih sulit, maka kita perlu merancang masa depan dalam menjalani tahun 2023. Judul renungan firman Tuhan pada doa pagi ini adalah merancangkan masa depan. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 mengenai pokok anggur yang benar, dan istri saya akan membacakan. Selamat pagi semuanya. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi ini. Pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Apa yang terlintas di benak kita ketika memikirkan masa depan? Bagi banyak orang, masa depan berarti rangkaian peluang tanpa batas, harapan-harapan yang besar, mimpi-mimpi untuk diraih, dan cita-cita untuk diwujudkan. Banyak yang percaya bahwa masa depan yang cerah bisa dicapai jika kita memiliki sarana yang tepat, seperti uang yang cukup, kualitas akademik, kemampuan pribadi yang mumpuni. Banyak orang rela menginvestasikan semua waktu dan tenaga untuk memiliki semua impian itu, dengan harapan bisa memastikan masa depan yang cerah dan bukan masa depan yang suram. Tidak salah merancangkan masa depan yang lebih baik dari hari kemarin, namun jika kita merenungkan kembali, ada bahaya laten keangkuhan yang tersembunyi di balik berbagai mimpi yang kita sedang impikan. Ini bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan menghambat kita untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan Kristus. Seseorang yang sudah mengalami hikmat Tuhan akan mengetahui bahwa rancangan masa depan yang terbaik adalah mempersiapkan hidup di dalam kekekalan. Hidup manusia hanyalah sementara. Alkitab mencatat 70 hingga 80 tahun saja umur manusia. Oleh sebab itu, seharusnya kita hidup berfokus bukan kepada apa yang fana atau keduniawian, tetapi
kepada hidup yang kekal. Bagaimana caranya agar kita dapat mempersiapkan masa depan di dalam kekekalan? Berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita telah baca, ada 3 cara untuk mempersiapkan masa depan. Yang pertama, berakar. Di dalam ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Alkitab berkata, siapa yang tidak tinggal di dalam Tuhan, ia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kita harus hidup di dalam Tuhan agar memperoleh hidup yang kekal. Caranya adalah dengan membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita juga harus mengalami kelahiran yang baru. Artinya kita mau hidup meninggalkan manusia lama kita. Hidup dalam pertobatan dan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Menjadi seorang Kristen harus mengalami perubahan. Apakah kita sudah mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pertobatan? Kemudian yang kedua adalah bertumbuh. Di dalam ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan berkata bahwa berakar saja tidak cukup. Kita juga harus bertumbuh. Caranya adalah dengan mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya adalah dalam keseharian kita harus hidup taat sesuai dengan firman-Nya. Kita tidak dapat hidup mentaati firman-Nya jika kita tidak mengenalnya. Untuk dapat mengenalnya, kita harus memiliki kedisiplinan rohani dalam membaca Alkitab dan berdoa. Apakah kita sudah rutin membaca Alkitab dan berdoa setiap hari? Jika belum, apa kendalanya? Yang ketiga adalah berbuah. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tuhan juga menginginkan hidup kita berbuah baginya. Setidaknya Alkitab mencatat ada 3 jenis buah yang dapat dihasilkan, yaitu buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Buah roh adalah sifat atau karakter seseorang yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Penjelasannya di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sedangkan buah jiwa adalah orang-orang yang jiwanya diselamatkan melalui pemberitaan Injil oleh kita. Pertanyaannya, apakah hidup kita sekarang sudah berbuah? Masa depan yang cerah menjadi milik orang-orang yang optimis. Bukan milik orang-orang yang pesimis.
dan berkata, "Teuing kumaha engke wae." Artinya tidak tahu bagaimana nanti saja. Masa depan milik orang-orang yang yakin dengan kemampuannya, kerja kerasnya, kekayaannya, keberadaan orang tuanya, dan keberuntungannya. Kalau kita tidak memiliki semua itu, lantas bagaimana? Apakah kita hanya merenung dan berdiam diri? Ayo bangun, ayo bangkit. Masa depan adalah milik kita. Milik orang-orang yang menyerahkan seluruh masa depannya di tangan yang tepat di saat melangkah untuk masa depannya. Tangan yang tepat tidak berbicara tentang semua keberuntungan yang dimiliki atau semua ketidakpunyaan yang dimiliki, tetapi tentang siapa yang ia percayai untuk masa depannya. Tentang siapa yang berjalan bersamanya, dan tentang siapa pemilik masa depannya. Saudara-saudara, Sang pemilik kehidupan pernah berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kepada siapa kita mempercayakan masa depan kita? Kepada semua yang kita miliki. Tinggal menunggu waktu untuk melihatnya runtuh. Atau kepada Tuhan yang jelas-jelas mengenal luar dalamnya kita dan nyata-nyata sudah mencetak kita di telapak tangannya. Meskipun hari ini kita belum mengetahui apa rancangannya buat kita, tetapi janjinya ya dan amin. Untuk masa depan yang penuh pengharapan tidak akan berubah. Sungguh, jalan Tuhan itu jauh melampaui jalan kita. Meski kita tidak dapat memahami rancangannya secara penuh, namun Tuhan senang melibatkan kita di dalam prosesnya. Kita harus menyadari bahwa masa depan yang Tuhan berikan jauh lebih baik dan melampaui rancangan yang kita buat sendiri. Dia merancangkan kita untuk hidup dalam kekekalan. Dan lebih dari itu, Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk masa depan kita. Dan bukan masa depan yang suram. Libatkan Tuhan di dalam setiap hal besar ataupun kecil di dalam kehidupan kita, dan harapkan yang terbesar dan terbaik dari Tuhan. Mari optimis menjalani tahun depan yang baru, tahun 2023, karena Tuhan menyertai kita. Jangan ada kekhawatiran di dalam diri kita. Jalani tahun 2023 dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat menyambut tahun baru 2023. God bless you all. Tuhan memberkati kita. Amin.